Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Korupsi 2,4 miliar rupiah jabatan Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi dicopot. Aksi demo di Mapolda Sumut berakhir ricuh. 3 pasangan bakal calon kepala daerah Nias Utara disanggah masyarakat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku fiktif senilai 2,4 miliar rupiah. Pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial PS dibenarkan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi. Selain PS, 2 pejabat Dinas Pendidikan lainnya turut dicopot, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial EE dan pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial NP. Menurut Umar, pencopotan ketiganya untuk memperlancar proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan buku di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tebing Tinggi dengan nilai 2,4 miliar rupiah yang berasal dari dana alokasi umum tahun 2020. Umar juga mengatakan, pemerintah Kota Tebing Tinggi akan memberikan bantuan hukum jika diminta oleh para tersangka. Terkait jabatannya sendiri sudah di PLT kan. Siapa PLT ya? Pak Idam Halid. Jadi dengan kata lain dicopot gitu Pak jabatannya Pak? Iya, sampai selesai persoalannya. Kalau terbukti bersalah ya permanen. Ya kalau tidak bersalah ya dipulihkan. Iya kan? Itu jelas saja lah, apalagi. Berarti pencopotannya bersifat sementara Pak ya? Dicopot selagi masa proses hukumnya sedang berjalan. Oke. Siapa aja Pak yang dicopot? Yang 3 yang tersangka itulah. Itu kan supaya jangan ada beban pada institusi pemerintahan dinas pendidikan. Terkait bantuan hukum ada nggak Pak dari Pemko Pak? Orang persoalan ini sekarang belum kepada tahap ranah persidangan atau ini kan baru dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Nanti kalau yang bersangkutan memohon bantuan hukum dan itu memang ada di kita akan berikan. Berarti sampai saat ini yang bersangkutan belum minta Pak ya? Sampai sekarang belum minta. Belum ya? Hingga saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, tim Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara eksekusi terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe di Komplek Perumahan Mewah di Medan. Terpidana masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2015 yang merugikan negara sebesar 550 juta rupiah. Inilah suasana video amatir saat tim Kejaksaan Negeri Karo bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan eksekusi terhadap Perlaungan Huta Galung di sebuah komplek perumahan mewah di Medan, Sumatera Utara. Terlihat terpidana yang sudah menjadi daftar pencarian orang selama 5 tahun terakhir ini memakai baju kaos putih dan celana pendek, dijemput oleh petugas tanpa perlawanan, digiring menuju rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta usai pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2015, Perlaungan Huta Galung dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah atas tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kabanjahe pada tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 550 juta rupiah. Dalam pelariannya, Perlaungan Huta Galung sempat melarikan diri ke Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Kota Pematang Siantar, hingga akhirnya ditangkap di Kota Medan. Kejaksaan Negeri Karo
bersama dengan tim Kejati Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan DPO tindak pidana korupsi atas nama Parlaungan Hutagalung, di mana penangkapan dilakukan di salah satu perumahan elit di Medan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Maksud tersangka ini dalam kasus apa, maksud saya jelaskan? Tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2410 K/Pit.Sus/2015 menyatakan bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan dengan kerugian negara kurang lebih sebesar 550 juta rupiah. Atas perkara ini, Parlaungan Hutagalung dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Dalam perkara ini, berawal saat pihak RSUD Kabanjahe mengadakan lelang pengadaan alat kesehatan senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2008. Ketika memenangkan tender dengan kontrak 1,2 miliar rupiah, Parlaungan tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga membusuk di areal perkebunan sawit. Meski tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait data identitas korban dan penyebab kematiannya. Beginilah rekaman video amatir di lokasi. Terlihat warga mendadak heboh, dan kehebohan tersebut dipicu dengan ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin pria yang mulai membusuk di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain bagian tubuh yang membengkak dan menyebarkan bau tak sedap, kondisi mayat yang nyaris tanpa busana tersebut pun ditemukan dengan kondisi mengapung di areal perkebunan yang digenangi air. Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku Ibda J. Sitinjak mengatakan, penemuan mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut pertama kali ditemukan warga yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dan petugas yang turun ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batubara untuk dilakukan visum. Meski tidak ditemukan adanya tanda kekerasan terhadap korban, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan tentang identitas korban dan penyebab kematiannya. Dan diimbau kepada warga, bila ada warga yang kehilangan sanak keluarga, segera melaporkan ke Polsek Labuhan Ruku. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada 2 orang warga menemukan mayat di perladangan. Setelah dilakukan visum luar sementara, dokter yang mengambil kesimpulan bahwasanya di tubuh korban tidak ada ditemukan kejanggalan berupa kekerasan ataupun kekerasan fisik. Hanya saja lantaran mungkin mayat sudah ada sekitar 3-4 hari, maka bagian yang agak lentur, contohnya seperti kelamin dan hidung, sudah sempat melakukan pembusukan gitu. Diperkirakan setelah kita koordinasi dengan pihak dokter, kurang lebih sekitar 3-4 hari. Dan si korban ini ditaksir usianya sekitar 50 tahun ke atas. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Aksi demo di Mapolda Sumatera Utara berakhir ricuh, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga bandar narkoba dianiaya hingga tewas oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang beberapa waktu lalu. Puluhan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara. Dalam aksinya, mereka meminta untuk mengusut dan menindak tegas oknum Polresta Deli Serdang yang terlibat penganiayaan tersebut. Puluhan keluarga diduga korban penganiayaan hingga tewas berinisial ASG alias Cokna
merupakan pelaku bandar narkoba yang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Deli Serdang beberapa waktu lalu melakukan aksi demo ke markas Polda Sumut. Dalam aksi tersebut nyaris ricuh setelah sang ibu Rosmiati Surbakti nekat menerobos pagar markas Polda Sumatera Utara untuk bertemu langsung dengan Kapolda Sumut. Beruntung pihak kepolisian berhasil menenangkan aksi warga tersebut. Sekitar 1 jam berorasi terkait kematian putra keduanya tersebut, ibu korban penganiayaan mengaku anaknya tewas dengan sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh dan mengeluarkan darah. Si Abdi Sanjaya alias Sokna, anak saya pulang mayat, dibilang Mr. X. Saya minta kepada Kapolri sama Kapolda, bantu saya Pak, mengungkap masalah anak saya ini, anak saya dibunuh. Kalau memang itu anak saya salah, dihukum bukan dibunuh. Kami dapat anak saya di rumah sakit Mr. X. Terlampau cepat Kapolres Deli Serdang mengatakan anak saya ini sakit bawaan. Anak saya sehat, tidak ada penyakitnya apapun. Banyak luka lebam, banyak Pak. Belum benar forensik mereka itu sudah mengatakan anak saya penyakit bawaan. Sementara itu, Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan ketika dikonfirmasi menjelaskan pihak keluarga ASG benar telah membuat laporan. Pihak Polda Sumut masih memintai keterangan dari pelapor. Ia membantah adanya dugaan kelalaian pihak Polresta Deli Serdang dalam penangkapan pelaku bandar narkoba tersebut. Ia memastikan bahwa penangkapan sesuai prosedur. Itu sah-sah saja. Setiap warga negara kan diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tapi soal tuduhan-tuduhan dia itu, ya silahkan saja. Mereka sudah melapor ke Bitpropam. Bitpropam pun nanti akan memeriksa benar atau tidak tindakan kepolisian yang kami lakukan. Kemudian mereka juga sudah melapor ke Krimum. Dan itu pun kami tangani juga. Sampai hari ini perkembangan laporannya yang di Krimum, kita sudah memeriksa pelapor, baru sebatas itu, karena suratnya juga baru. Ya. Masa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan akan datang kembali apabila polisi tidak mengusut tuntas kematian keluarganya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dipicu persoalan perdebatan beda pendapat terkait dukungan kepada pasangan calon bupati di Pilkada 2020. Oknum anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melakukan penganiayaan terhadap warga. Atas kejadian ini, korban mengalami luka fisik hingga dirawat di rumah sakit. Koster Aprison Huta Julu, warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, Minggu sore kemarin tanggal 20 September 2020, membuat laporan ke Polres Simalungun atas kasus penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Simalungun berinisial BS bersama 2 orang rekannya. Menurut Koster Huta Julu, kasus ini terjadi di Huta Bayu pada Minggu siang, terkait pasangan calon Bupati Simalungun yang masing-masing mereka dukung untuk Pilkada 2020 mendatang. Adu mulut sempat terjadi memicu pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD bersama 2 orang rekannya. Korban mengalami cedera fisik seperti lebam di kepala dan bagian mata, bekas cekikan di leher hingga luka di tangan. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Saragi di Pematang Raya. Pemicunya karena dia tuh Bempri seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun menghina paslon yang saya dukung. Awalnya cocok mulut sama Bempri. Habis cocok mulut, tiba-tiba langsung datang anggotanya menggebu-gebu dan mencekik saya. Mencekik sehingga sampai saya nggak bisa bernapas. Ini luka cekikan. 1 orang menumpuk memukul mata saya yang sebelah kiri sampai memar. Jadi karena saya sampai tidak bisa bernapas dicekik dia, saya memberontak. Berontak,
Saya melawan orang itu, saya sorong orang itu. Tiba-tiba ada pukulan dari belakang, dari kepala belakang saya. Nah, begitu dipukul, saya menoleh, di belakang ada Bempri Sinaga. Jadi kami main 3 lawan 1. Habis begitu kami main, tiba-tiba datang Bapak Korwil kami, Pak Dunia Purba. Bemprinya langsung berhenti. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo membenarkan adanya laporan terkait kasus ini dan pihak kepolisian juga telah menerima 2 laporan dari kedua belah pihak. Untuk mendalami kasus ini, pihak kepolisian masih melakukan proses pendalaman pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Kami baru menerima laporannya, jadi saya mohon rekan-rekan media bersabar karena kami harus melakukan upaya-upaya proses sesuai dengan SOP dalam penyidikan tersebut. Jadi hari ini kami dalami, termasuk masih dalam pemeriksaan saksi-saksi, sehingga saya minta rekan-rekan untuk mohon sabar. Demikian. Dari informasi yang kita peroleh memang bahwa ada apa benar Pak, bahwa mereka saling lapor Pak, anggota DPR juga melapor kata di Polsek Tanah Jawa, benar? Benar, terima kasih. Dan informasi itu memang benar ya, kami seperti tadi saya sampaikan bahwa kami hari ini menerima 2 laporan dan saya mohon waktu untuk kami proses ya. Tentunya setiap ada laporan polisi kami akan melakukan pengkajian, kemudian pendalaman, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, dan tentunya nanti ada tahap-tahap berikutnya. Demikian, terima kasih. Lucy Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai, Sumatera Utara menandatangani Fakta Integritas Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Aturan tersebut mengenai pembatasan pengerahan massa serta tata cara berkampanye setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Penandatanganan Fakta Integritas Protokol COVID-19 ini dilaksanakan di Pendopo Umar Baki Kota Binjai yang diprakarsai Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Fakta integritas sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2020 ini juga dihadiri ketiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai serta pengurus partai politik pengusung. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tersebut diatur tentang pembatasan pengerahan massa serta tata cara berkampanye setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. KPU Binjai berharap dengan adanya fakta integritas ini, para pasangan calon wali kota Binjai dan partai pengurus pasangan calon dapat mematuhi peraturan tersebut untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tadi KPU Kota Binjai sedang melakukan kegiatan sosialisasi PKPU nomor 10 perubahan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan lanjutan pilkada tahun 2020 masa pandemi bencana non alam. Nah, kita juga tadi sudah melakukan penandatanganan fakta integritas kepada seluruh bakal pasangan calon partai politik dan juga Forkopimda dan juga pemangku kepentingan untuk sama-sama kita mentaati peraturan protokol kesehatan selama masa kampanye dan juga selama pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. 3 pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Nias Utara disanggah oleh masyarakat melalui tanggapan dan masukan yang disampaikan kepada pihak KPU Nias Utara. Hingga saat ini ada sebanyak 4 surat tanggapan dan masukan dari masyarakat yang telah diterima oleh pihak KPU.
Tiga bacakada Nias Utara yakni Amizaro Waruwu dan Yusman Zega atau pasangan Aman, Fonaha Zega dan Emmanuel Zebua atau pasangan Fodela, serta M. Ingatina Zara dan Otorius Harefa atau pasangan Inoto yang telah mendaftarkan diri pada awal bulan September kemarin, kini ketiganya disanggah oleh masyarakat. Karyanto Lase selaku Komisioner KPU Nias Utara Divisi Teknis membenarkan sampai saat ini ada sebanyak 4 sanggahan melalui surat tanggapan dan masukan masyarakat oleh pihak KPU. Keempat sanggahan melalui surat tanggapan dan masukan tersebut tertunjuk terhadap ketiga-tiganya bacakada Nias Utara. Sanggahan melalui tanggapan dan masukan masyarakat tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dibahas oleh pihak KPU sebagai bahan perhatian sebelum melakukan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Tanggapan dan masukan dari masyarakat itu sampai pada saat ini ada 4 tanggapan masyarakat yang sudah masuk di KPU Kabupaten Nias Utara tentang pencalonan Otorius Harefa sebagai calon wakil bupati Nias Utara. Jadi hal ini ditujukan untuk pasangan Ingati Otorius. Itu yang kedua, tentang masukan dan tanggapan atas pengumuman KPU Kabupaten Nias Utara. Jadi ini terkait dengan kewajiban izin cuti oleh petahana. Yang ketiga, tanggapan masyarakat terhadap calon bacakada Amizaro Waruwu. Dan yang keempat adalah tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan Fodela. Ya, dari yang telah kita terima ini ya benar ada tanggapan masyarakat 3 pasangan calon ini. Bila nantinya sanggahan dari surat tanggapan dan masukan masyarakat itu ada benarnya, maka akan mempengaruhi penetapan calon. Hugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat berinovasi untuk menggerakkan ekonomi daerahnya di masa pandemi. Di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro terdapat 3 desa yang mengembangkan wisata agro jambu kristal dan kini berhasil menaikkan kesejahteraan petani dan membantu menghadapi situasi ekonomi akibat pandemi. Mayoritas lahan pertanian di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro adalah ladang jagung. Namun sejak 5 tahun lalu, secara bertahap para petani jagung beralih menanam jambu biji kristal. Awalnya sebanyak 23 petani menanam bibit jambu kristal di lahan seluas 4,5 hektar di kawasan Desa Padang. Kini tanaman jambu kristal tumbuh subur dan berkembang di 3 desa wilayah Kecamatan Trucuk, yaitu Desa Mori, Desa Padang, dan Desa Pagerwesi, dengan total lahan seluas 24 hektar. Para petani merasakan nilai tambah dari hasil menanam jambu kristal. Menurut Camat Trucuk Heru Sugiarto, para petani di daerahnya dulu menghasilkan 25 juta rupiah per hektar dari panen jagung. Namun kini para petani bisa meraup 140 juta rupiah per hektar dari hasil panen raya jambu kristal yang setahun bisa sampai 2 kali panen. Pasarnya satu diambil, memang sudah diambil pedagang-pedagang. Yang kedua ya wisata lokal di sini. Wisata lokal ternyata wisata yang datang itu. Dan di sini biasanya awal Agustus itu panen raya sama Januari Februari ya. Itu di sini panen raya. Harganya Pak? Harga di sini 15.000 per kilo. Untuk pengunjung. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tanaman jambu kristal tidak mengenal musim, sehingga bisa berbuah kapan saja. Keuntungan para petani semakin bertambah dengan berinovasi menjadikan lahannya sebagai agrowisata. Ini artinya bahwa penggunaan lahan-lahan yang bisa diinisiasi tidak hanya sekedar lahan itu menjadi produktif, tapi juga lahan itu produktif dan bisa menjadi area wisata. Itu nilai tambahnya akan berlipat karena masyarakat datang, kemudian UMKM bisa berkembang,
tentu petani atau pekebun mereka juga bisa mendapatkan market yang lebih bagus. Gubernur meminta masyarakat semakin inovatif dan kreatif dalam menggerakkan perekonomian daerahnya di masa pandemi COVID-19. Hasil dari inovasi dan kreativitas pertanian tidak hanya mencukupi kebutuhan warga desa, tapi juga dapat menjadi contoh daerah lainnya untuk melakukan inovasi serupa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.